Yang pertama yang harus kita sepakati bahwa kemiskinan ini ada. Dan ini terwujud karena adanya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Apakah yang pertama karena terjadinya bencana? Kalau hari ini mungkin kemarin selama 2 tahun ada COVID-19 ya. Ini juga menimbulkan naiknya angka kemiskinan. Kemudian mungkin karena di dalam keluarga itu ada lansia yang sudah tidak bisa berproduksi, mengalami difabilitas. Nah, itu salah satu penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan kemiskinan itu naik. Nah, lantas ketika muncul kemiskinan, ini kita perlu dulu bicara tentang kondisi Bantul ya. Jadi Bantul ini memiliki luas wilayah 508,1 km. Terdiri dari 17 kapanewonan, 75 kelurahan, kemudian 933 pedukuhan, 5.655 RT. Nah, penduduknya ada 986.000 sekian. Dari 900 itu data ini 12,7 itu masuk dalam kategori miskin. Kan kaitannya data kemiskinan ya. Di Bantul ini yang miskin ekstrim itu ada 23.854 jiwa. Dari 23.854 jiwa itu 5.810 itu ditemukan data baru. Atas apa? Kerja keras kita, kerja keras bapak-bapak dukuh, ibu-ibu kader mendata. Itu ada 5.810 itu data baru kemiskinan. Yang lainnya sudah data lama yang sudah masuk di dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Masih ada sekitar 1.200 sekian miskin belum masuk di DTKS. Karena bicara kemiskinan itu bisa diawali dari persoalan di bidang pendidikan, persoalan di bidang kesehatan, persoalan di bidang perekonomian. Ketika orang bicara pendidikan, orang mampu bayar sekolah, tidak mampu membelikan seragam, itu juga kemudian bisa terjadi dampak kemiskinan, termasuk kesehatan. Lah disinilah diperlukan masing-masing organisasi perangkat daerah itu untuk membuat sebuah rancangan strategis. Bagaimana membackup, membantu, mendampingi, mensupport warga miskin sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kan begini, yang namanya orang miskin itu kecenderungannya, dan itu potensialnya ada pada orang-orang yang sebenarnya lansia terlantar, kemudian keluarga yang di dalamnya itu ada disabilitas termasuk ODGJ, kemudian mereka tidak berpenghasilan tetap. Nah, inilah yang akan menjadi titik-titik sasar dari pemerintah daerah untuk dilakukan perlindungan bagi mereka. Ini yang menjadi concern dari pemerintah daerah terhadap keluarga miskin. Bantuan sosial itu ada beberapa skema, beberapa macam. Yang pertama, bantuan langsung tunai. Nah, bantuan langsung tunai ini adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Dan itu diberikan pada kondisi-kondisi tertentu yang diputuskan oleh pemerintah. Misal, terjadi bencana. Muncul dampak kemiskinan baru. Maka masyarakat yang terdampak, pemerintah membuat kebijakan untuk ada bantuan langsung tunai. Dan itu bukan kemudian dilakukan secara kontinuitas, tapi itu emergensi karena ada bencana. Yang kedua, ada bantuan yang memang diberikan kepada warga miskin, yang itu memang miskin karena masuk kriteria, namanya bantuan pangan non tunai. Nah, wujudnya adalah sembako yang diberikan kepada masyarakat
dan itu dilakukan di tiap kelurahan pedukuhan yang didampingi oleh pendamping yang ada di tiap kecamatan atau kapanewonan untuk melaksanakan itu. Bantuan pangan non tunai, artinya itu bantuan pangan yang diberikan kepada warga miskin karena terdampak miskin tidak bisa makan mungkin ya kan. Yang ketiga ada bantuan untuk keluarga harapan. Nah kalau namanya saja keluarga harapan, ini kan pasti bantuan yang diberikan untuk menatap masa depan. Bukan bantuan yang sifatnya instan, tetapi memang itu ada konsep bantuan untuk mempersiapkan generasi di masa depan. Makanya keluarga harapan. Apa itu? Kriterianya adalah di situ keluarga ini satu mungkin memiliki ibu yang sedang mengandung. Kedua, di situ ada lansia yang harus difasilitasi, diperhatikan. Dan yang ketiga ada anak sekolah. Nah, orang yang menerima PKH ini pasti menerima BPNT. Tapi kalau penerima BPNT, bantuan pangan non tunai, belum tentu menerima PKH, ya kan? Karena di situ ada lansia, berhak menerima BPNT dan sebagainya. Nah, sehingga PKH ini betul-betul sebuah konsep untuk mempersiapkan keluarga itu sejahtera di masa yang akan datang. Caranya adalah Ibu Menteri Sosial sudah mengeluarkan kebijakan yang dituangkan di dalam suratnya Bu Menteri ya Pak Gun. Warga ini boleh mengusulkan kepada pemerintah yang pertama, mengusulkan untuk mengganti warga yang sebetulnya sudah mampu, tidak layak lagi menerima bantuan, itu untuk dicoret dari DTKS. Yang kedua, mengusulkan ada warga yang masuk kriteria miskin tetapi belum masuk DTKS, itu bisa diusulkan menerima bantuan tetapi harus masuk dulu di data terpadu kesejahteraan sosial. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah diawali dari RT itu ada rapat. Di situ melakukan pemetaan. Pak RT, Bu RT turun ke bawah, melihat secara langsung per keluarga. Oh, ini memang harus layak diusulkan. Yang itu sudah dihilangkan karena sudah mampu. Membuat keputusan dalam satu RT, dibawa di dalam ranah musyawarah tingkat pedukuhan. Namanya Musdus. Di Musdus ada sebuah risalah rapat. Naik ke tingkat kelurahan namanya Musdes. Ya kan? Nanti setelah satu kelurahan ini ada rekapitulasi, ada sudah disimpulkan, dibawa ke kabupaten. Nanti ranah kami, dinas sosial, Bapeda, dinas-dinas yang lain, saya sebagai ketua tim penanggulangan dan pengurangan kemiskinan, atas dawuhnya Bupati akan kami pimpin rapat itu, kemudian kita usulkan ke kementerian melalui pemerintah provinsi. Nah, harus begitu prosesnya, karena kewenangan menentukan DTKS itu ada di pemerintah, di pusat. Tapi kita punya kewajiban untuk mengusulkan data-data itu. Berkaitan dengan komitmen mengatasi kemiskinan, tadi sudah ditegaskan bahwa itu dilakukan secara berjenjang. Tidak mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten saja itu. Tapi akan dilakukan berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing sampai pada masyarakat lokal di tingkat padukuhan. Strateginya yang pertama, memberdayakan semua organisasi perangkat daerah untuk menyusun sebuah program yang di dalamnya adalah ada program pengentasan kemiskinan sesuai dengan karakteristik bidangnya masing-masing, ya kan? Yang kedua, memberdayakan semua elemen pemerintah daerah untuk turun ke bawah, melakukan asesmen pendampingan terkait dengan kontribusi distribusi bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan.
harus tepat sasaran, sampai tujuan, tidak ada pemotongan-pemotongan apapun. Nah, artinya itu sampai ke sana. Kemudian yang ketiga, membuat program-program yang bisa memberdayakan keluarga miskin. Contoh, padat karya. Masyarakat dilibatkan dalam kegiatan padat karya. Yang kedua, pemberdayaan tanah-tanah kas desa yang itu bisa dipergunakan untuk membangun kawasan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, terutama keluarga miskin. Misalkan dibangunkan tempat usaha, dibangunkan perikanan, dibangunkan umpamanya kelompok kuliner. Nah, disitulah diutamakan warga miskin bisa menggunakan tersebut dan difasilitasi oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, termasuk kelurahan untuk sewa tanahnya, termasuk bantuan permodalannya. Jadi kuncinya adalah kita harus mampu membuat connecting ke atas, connecting horizontal, dan kemudian turun ke bawah. Sebagai sentral input data itu di bawah. Kemudian ketika data sudah ketemu, kita membangun hubungan. Ke atas itu untuk apa urusannya? Nyari program ke Jakarta, ke kementerian dan sebagainya. Caranya bagaimana? Ya kita ketemu dengan DPR RI, ketemu dengan DPRD daerah Sema Yogyakarta, sowan dengan para petinggi-petinggi pemerintah Republik Indonesia di bidangnya, di provinsi. Disitulah terjadi diskusi, kita paparkan ini loh kondisi Bantul. Datanglah program. Jadi program itu tidak bisa reguler datang dengan sendirinya. Kewajiban jadi pemimpin itu harus begitu kan. Tidak bisa kemudian cuma nunggu, itu nggak akan turun. Nah ini yang sekarang ini terus kita lakukan. Termasuk di tempatnya Pak Gun. Ini juga bicara tentang pencegahan bencana. Karena bencana itu bisa mengakibatkan kemiskinan. Apa itu? Saya kencang dengan beliau. Harus membangun hubungan dengan Kementerian Sosial untuk mencari program pembentukan kampung siaga bencana di tiap kelurahan di Bantul. Difasilitasi Kemensos, sarana prasarananya, pelatihannya, terus logistiknya. Kita bersyukur alhamdulillah sudah ada beberapa kelurahan yang dapat. Ada frame khusus yang memang harus kita pahami berkaitan dengan masalah keluarga miskin. Jadi dalam penanganan keluarga miskin ini memang yang perlu kita pahami adalah yang pertama, kita harus mampu untuk mengurangi beban pengeluaran mereka. Dan beban pengeluaran mereka itu ada di 3 hal sebenarnya yang sering memberatkan. 1, kesehatan, 2, pendidikan, ketiga perumahan, 4. Yang keempat adalah masalah pangan. Nah 4 hal ini yang oleh Pak Wabub disampaikan sampai tidak boleh lena loh ketika ada warga miskin berkaitan dengan 4 hal ini. Ya. Dan kami tidak ingin menjadi sebuah anasir yang akan justru menjadi troublemaker di masyarakat. Jadi birokrasi itu harus mampu menjadi solution maker. Kita akan selalu memberikan pelayanan agar warga masyarakat ini bisa lepas dari persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan kami akan berkonsentrasi di 4 hal. 1, berkaitan dengan perlindungan sosialnya, khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, kemudian ketersediaan pangan, dan yang terakhir berkaitan dengan masalah rumah tidak layak. Itu yang akan menjadi titik poin bagi pemerintah daerah di dalam rangka untuk mengatasi kemiskinan. Dan saya yakin tidak mungkin kemiskinan ini akan biru nol, itu susah. Akan selalu ada, hanya levelnya di level seperti apa. Karena bisa jadi kemiskinan kita itu nanti mungkin bisa kayak Singapura misalnya. Jadi miskinnya pada miskinnya wong Singapura itu kan sudah top banget. Saya rasa itu.